Terkuak hubungan perwira TNI dengan Ivan Sugianto. Bantah backingan hanya bersahabat. Kepala Pusat Penerangan, Kapuspen, TNI Maijen TNI Haryanto mengungkap hubungan seorang perwira menengah, Pamen, TNI dengan Ivan Sugianto yang selama ini menjadi pertanyaan publik. Sebelumnya, foto pengusaha asal Surabaya, Jawa Timur dengan Pamen TNI tersebut viral di media sosial di tengah kasus yang menjerat Ivan yakni memaksa siswa SMA Kristen Gloria II untuk bersujud dan menggonggong. Ivan kini pun sudah ditetapkan sebagai tersangka atas kasus tersebut dan mendekam di rutan Polrestabes Surabaya. Berkaitan dengan foto yang viral itu, Haryanto mengatakan bahwa Pamen TNI tersebut memang telah bersahabat lama dengan Ivan. Namun, foto yang viral itu diambil pada tanggal 18 September tahun 2024, jauh sebelum Ivan terjerat kasus perundungan anak di Surabaya ini. Ivan dan Pamen TNI tersebut sudah bersahabat sejak lama. Sekitar tanggal 11 November tahun 2024, kasus Ivan viral, dikaitkan dengan adanya foto dalam kendaraan, di mana Ivan berfoto dengan seorang perwira menengah TNI. Jelas Ivan dalam keterangannya, Sabtu, tanggal 16 November tahun 2024, dilansir kompas.com. Meski keduanya disebutkan telah bersahabat lama, Haryanto membantah adanya isu yang menyebut Pamen TNI berperan sebagai backing Ivan. Dia juga menegaskan bahwa tidak ada anggotanya yang berperan sebagai backing Ivan. Hanya teman biasa. Enggak ada hubungan bisnis apalagi backing, ujar Haryanto. Sebagai informasi, akibat perbuatannya itu, Ivan terancam hukuman penjara selama 3 tahun lamanya. Bahkan, selain kasus perundungan tersebut, Ivan diduga juga terlibat dalam tindak pidana pencucian uang, TPPU. Kini, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, PPATK, telah memblokir rekening milik pengusaha asal Surabaya tersebut, karena dugaan adanya aktivitas ilegal. Sudiman juga menjelaskan keributan itu dipicu saling ejek siswa SMA Kristen Gloria II Surabaya berinisial Ed dengan siswa SMA Citahati Surabaya berinisial Al, anak Ivan, saat pertandingan basket di Mal. Ed mengejek Al yang sekolahnya kalah dalam pertandingan basket tersebut. Siswa SMA Kristen Gloria II Surabaya mengejek siswa SMA Citahati Surabaya di media sosial, medsos, lewat direct message, DM. Dalam percakapannya, Ed meledek Al seperti pudel. Kamu tahu pudel itu apa kan? Kata Ed. Pantes gak bro? Bro kita kenal aja enggak? Menurutmu sendiri pudel itu apa? Timpal Al. Anjing lucu. Secen. Jawab Ed. Kamu mau tak disamakan sama binatang? Iya kamu tak samakan sama anjing mau tak? Kata Al. Kepada ayahnya, Al mengadukan olokan Ed itu. Karena tidak terima anaknya diolok-olok, Ivan mendatangi SMA Kristen Gloria II Surabaya bersama sekelompok orang untuk mencari keberadaan Ed untuk menuntut permintaan maaf. Kedatangan Ivan itu yang kemudian memicu keributan. Salah satunya karena menyuruh Ed bersujud dan menggonggong. Melihat sang anak diminta sujud dan menggonggong, ibu Ed tidak kuat dan akhirnya pingsan. Kejadian tersebut kemudian viral di media sosial, medsos. DPR desak polisi telusuri dugaan aktivitas keuangan ilegal Ivan Sugianto. Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI Ahmad Sahroni menyambangi Ivan Sugianto di Polrestabes Surabaya, Sabtu, tanggal 16 November tahun 2024. Ivan merupakan pelaku arogan yang menyuruh siswa SMAK Gloria II bersujud dan menggonggong layaknya hewan. Ivan melakukan itu lantaran dirinya tidak terima anaknya dihina. Kekinian, PPATK juga mengindikasikan adanya aktivitas keuangan ilegal yang dilakukan oleh Ivan. Dalam pertemuan itu, Sahroni mengingatkan kepada Ivan dan juga seluruh orang tua untuk bersikap dewasa dalam menyelesaikan permasalahan yang menimpa anak. Pesan kepada semua orang tua, termasuk juga untuk saya, bahwa kita sebagai orang tua harus bisa menyelesaikan permasalahan secara dewasa. Kalau ada hal-hal yang terjadi di ranah hukum, silakan tempuh jalur hukum, tidak main persekusi sendiri. Makanya untuk kasus Ivan ini, diusut saja hingga tuntas. Termasuk temuan PAT-nya. Kemarin kan ada indikasi kejahatan keuangan.
Nah itu silakan lanjut ditelusuri, kata Sahroni kepada wartawan Senin, tanggal 18 November tahun 2024. Lebih lanjut, Sahroni pun mengimbau agar para orang tua juga bisa mendidik anak-anaknya agar tidak menjadikan bullying sebagai hal yang dianggap wajar. Dan anak-anak sekarang itu kan saya lihat lagi demen-demennya melakukan bullying terhadap sesama. Dianggapnya keren lah, atau merasa lebih powerful. Nah sebagai orang tua, kita wajib didik anak-anak kita biar tidak berlaku seperti itu. Karena bullying ini ranahnya sudah kriminal, ada pidananya. Bukan sekedar kenakalan yang bisa ditolerir, ujar Sahroni. Sahroni berharap agar semua pihak agar selalu bisa menahan berlaku sesuai dengan ketentuan yang ada. Buat orang tua, buat anak, siapapun itu, perasaan emosi itu pasti kadang terlintas ke diri kita. Namanya juga manusia. Tapi tolong jangan pernah kebablasan. Ingat ini negara hukum, pungkas Sahroni. Siswa SMA Kristen Gloria II Surabaya, yang menjadi korban intimidasi oleh pengusaha Ivan Sugiamto, kini mengalami trauma mendalam. Kasus ini mencuat setelah tindakan arogan Ivan yang meminta korban untuk sujud dan menggonggong sebagai balasan atas ejekan terhadap anaknya. Rayfon Kristabella, kuasa hukum keluarga korban, menjelaskan bahwa baik korban maupun keluarganya mengalami trauma mendalam. Kini korban dan keluarganya juga masih dalam proses pemulihan. Kondisi mereka saat ini masih dalam tahap pemulihan. Kita juga berdiskusi dengan psikiater dan psikolog karena kejadian yang menimpa mereka pada tanggal 21 Oktober tahun 2024 meninggalkan trauma yang mendalam, ungkap Rayfon. Dilansir dari Kompas TV pada Minggu, tanggal 17 November tahun 2024. Rayfon menegaskan pentingnya penanganan serius dari aparat penegak hukum. Aparat penegak hukum dapat menindaklanjuti dugaan perkara tindak pidana persekusi dan premanisme ini secara serius. Tambahnya, Ivan Sugiamto ditangkap oleh pihak kepolisian di Bandara Internasional Juanda pada Kamis, tanggal 14 November tahun 2024. Setelah lebih dari 3 jam pemeriksaan di gedung unit PPK dan Jatanras Polrestabes Surabaya, ia kini ditahan di Polrestabes Surabaya. Selama proses penangkapan, Ivan yang awalnya mengenakan baju putih harus berganti pakaian tahanan berwarna oranye. Ia juga diborgol dan digiring tanpa alas kaki ke ruang tahanan negara di Gedung Anindita Polrestabes Surabaya. Di lokasi ini, Ivan menerima ejekan dari tahanan lainnya, termasuk teriakan, "Sujud, sujud, sujud," dan "Ayo gonggong, gonggong," dari para tahanan. Mahfud MD soroti kasus Ivan Sugiamto, maklumi keraguan masyarakat kinerja Polri. Mantan Menko Polhukam Mahfud MD ikut mengomentari 2 kasus sedang heboh di masyarakat yang tangani kepolisian. Pertama, kasus judi online yang melibatkan oknum pegawai Kementerian Komunikasi dan Digital, Komdigi. Kedua, kasus pengusaha Surabaya, Ivan Sugiamto yang meminta anak sekolah menengah atas, SMA, untuk sujud serta menggonggong. Dalam akun platform X milik Mahfud MD